Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar tematik, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tematik yang 5E ya. Nah, sekarang dibuka bukunya. Kita memasuki subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan membahas tentang ekosistem ya. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan benda mati yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan. Benda mati yang saling makhluk hidup adalah biotik dan benda mati adalah abiotik. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik, betul tidak? Iya. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, ataupun bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, atau bisa juga disebut dengan virus dan bakteri. Taman dan sawah merupakan contoh ekosistem buatan di darat, sedangkan kolam merupakan contoh ekosistem buatan di air ya. Sekarang kita memasuki halaman 6. Di sini ada komponen pembentuk ekosistem. Tadi yang sudah Bu Nuni bilang ya, lingkungan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Suatu lingkungan terdiri dari apa? Komponen biotik dan komponen abiotik ya. Komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang terjadi antar komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan disebut dengan ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari individu, kumpulan individu atau populasi, dan komunitas. Individu merupakan organisme tunggal, contohnya seekor tikus, seekor kucing, seekor harimau misalnya ya. Terus kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Contohnya populasi gajah di sebuah padang rumput berjumlah 50 ekor. Berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain disebut komunitas. Antara komunitas dan lingkungannya terjadi interaksi lagi sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, dalam kurungnya tumbuhan hijau, konsumen itu biasanya herbivore, karnivore, dan omnivore, dan dekomposer atau pengurai, bisa juga disebut dengan mikroorganisme. Jenis makanan hewan bermacam-macam menurut jenisnya. Makanan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lainnya. Tumbuhan di sini ada ya, berarti yang dimakan apa? Daun-daunan, nekstar bunga, buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian. Sedangkan hewan biasanya yang dimakan daging hewan lainnya. Misalnya singa dan harimau memakan makanan daging atau ikan ya. Misalnya beruang makan ikan. Ada juga hewan yang memakan serangga, misalnya cicak. Oke. Di sini halaman 8 kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Dari kedua bacaan di atas merupakan contoh karangan atau teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan, bukan merupakan hasil imajinasi orang. Beberapa contoh teks non-fiksi adalah teks pelajaran, teks biografi, riwayat hidup, dan teks sejarah suatu bangsa. Isi dari teks non-fiksi harus sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berarti teks non-fiksi itu karangan yang berdasarkan dengan fakta atau kenyataan ya. Bukan merupakan hasil imajinasi atau rekaan dari orang-orang.